dan juga sebentar, ini share screen-nya belum bisa, bentar. Em, Oke, nah jadi aku mau clearin lagi terkait dengan opsi dulu. Untuk yang futures harusnya masih sama kayak opsi ya, cuma bedanya kayak kemarin options itu ada haknya untuk cancel, sedangkan kalau futures itu nggak bisa, harus terjadi gitu. So jadi dalam opsi itu ada dua, ada call sama ada put gitu ya. Sebenarnya kalau call itu eh, fungsinya call itu bilang kondisinya naik gitu ya, kondisinya naik dalam dalam naik dalam ya kondisinya dalam situasi yang naik, sedangkan kalau put itu dia situasinya kayak turun gitu ke depannya. Nah, di sini kita mengenal ada pembeli dan penjual gitu. Dalam option itu pasti harus ada dua, ada pembeli dan penjual. Nah, kalau misalkan dari sisi pembeli call options, dia ini akan beli call options ketika dia ngerasa harga asetnya akan naik gitu. Jadi konsepnya adalah misalkan jadi gini, misalkan mereka membeli aset pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Jadi sebenarnya call options itu eh, pembeli call options itu sifatnya kayak gitu. Dan mereka akan mendapatkan untung kalau misalkan harga asetnya naik. Kenapa? Karena bisa beli lebih murah dari pasar, terus dia juga bisa jual lebih mahal gitu. Dan kalau misalkan ternyata nih asetnya turun gitu ya, harga asetnya turun, sebenarnya dia juga bisa mengalami rugi, tapi ruginya nggak akan sebesar penurunan harga asetnya itu. Karena apa? Karena dia udah pasang call options dulu nih. Jadi eh, meskipun ternyata harganya turun, dia tetap bisa cancel sesuai dengan preminya tadi gitu ya. Jadi premi ini kayak DP. Sebagai contoh, kalau misalkan di call options untuk BCA, misalkan strike-nya 5.000 gitu ya, preminya 300. Nah, kalau misalkan harganya naik jadi 6.000, dia untung. Kenapa? Karena dia cuma perlu bayar harga strike, yaitu 5.000. Nah, kalau misalkan harganya misalkan di bawah 5.000 nih, nah, dia ini kan ada pilihan, ada kewajiban untuk mengambil strike-nya atau enggak gitu. Kalau misalkan dia nggak mau ngambil strike-nya, dia cuma rugi 300. Kenapa? Karena ya kalau premi nggak bisa dibalikin gitu. Nah, itu dari sisi pembelinya. Kalau misalkan dari sisi penjualnya, sebenarnya tuh kebalikannya dari call options ya, kebalikannya dari pembeli call options. Nah, kalau misalkan menjual call options, dia tuh menjual aset pada harga strike jika pembeli call ini mengeksekusi. Kata kuncinya adalah mengeksekusi. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi di pembeli call di sini, misalkan nih dia beli call options di harga strike 5.000, kalau misalkan harga naik jadi 6.000, dia untung. Kenapa? Karena dia bisa beli harga 5.000. Nah, kalau misalkan dieksekusi, ya, kalau misalkan dieksekusi, penjual call ini akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena dia harus menanggung nih spreadnya antara 6.000 dan 5.000. Nah, dia akan mengalami keuntungan maksimum ketika optionsnya di cut gitu. Ini kan misalkan tadi pembelinya nggak mau nge-strike, ya pembelinya akan mengalami rugi 300. Nah, ruginya ini akan jadi keuntungan bagi si penjual. Ya, jadi keuntungan maksimum dari penjual call option sebenarnya ya sebesar premi yang diterima gitu ya. Jadi misal penjualnya ini jual dengan strike-nya 5.000 gitu ya. Kalau misalkan harga naik ke 6.000 kayak contoh yang tadi, ya kita harus jual ke pembeli tadi ya 5.000 gitu. Jadi kita nanggung kerugian kurang lebih 1.000 gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan harganya tetap di bawah 5.000, ya otomatis kan pembelinya most likely bakal cancel strike-nya kan. Kalau misalkan cancel strike-nya, dia bayar premi doang nih. Jadi keuntungannya hanya sebesar premi. Jadi konsep sederhananya kayak gitu. Nah, kenapa sih kok kelihatannya penjual call options ini kayaknya bodoh banget gitu ya? Sebenarnya nggak bodoh-bodoh banget karena mereka di sini punya punya perjanjian gitu ya. Maksudnya untuk penentuan harga strike, harga dan sebagainya itu mereka ada perjanjiannya masing-masing. Dan kadang penjual atau pembeli itu punya cara pandang yang berbeda. Misalkan pembeli ngelihat nih kalau misalkan ke depan nih harganya bakal naik gitu, makanya dia beli call options. Tapi mungkin dari sisi penjual dia ngelihat dari sisi yang lain kemungkinan akan turun. Jadi ya dia akhirnya jual call options gitu supaya dia untung. Nah, terus yang kedua itu ada put gitu ya. Put dan call itu kan berbeda. Nah, yang kedua ada put options. Ini sebenarnya put options ini kebalikan dari call options gitu. Jadi pembeli put options itu biasanya akan mengalami keuntungan kalau misalkan harga asetnya turun gitu.
dan mereka akan mengalami rugi ya sebesar premi yang harus dibayar tadi. Misalnya gimana? Misalkan mereka beli put nih dengan strike 5.000, preminya 300. Kalau misalkan harganya itu turun ke 4.000, teman-teman bisa jual di harga 5.000 gitu. Ya, jadi misalkan dalam konteks gandum gitu ya. Misalkan harga gandum sekarang 10.000 gitu, tapi diprediksi dia bakal turun ke 4.000. Nah, kalau teman-teman pasang beli put options dengan harga 7.000, meskipun nanti harganya itu turun ke 4.000, teman-teman tetap bisa jual di harga 7.000 gitu. Nah, gimana kalau misalkan harganya di atas 10.000 gitu? Misalkan 11.000 dan sebagainya. Ya, seharusnya kan teman-teman bisa jual harga lebih tinggi ya dengan 11.000 tadi ya. Maka dari itu opsi untuk putnya ini tadi bisa teman-teman batalkan. Nah, kalau teman-teman batalkan, preminya akan tetap hangus. Dan premi yang hangus ini akan jadi pendapatan bagi penjual put optionsnya. Nah, sistematikanya sama antara pembeli dan menjual, antara call dan put itu sebenarnya sama aja kayak gitu. So, harusnya udah jelas gitu ya terkait dengan pembeli call option dan juga penjual call options maupun pembeli put dan juga penjual put. Nah, di dalam options itu kita kenal ada dua strategi besar gitu ya, namanya hedge strategy sama neck strategy. Nah, kalau misalkan dalam hedge strategy itu nanti kita kenal lagi namanya covered call dan juga protective put gitu. Nah, dua-duanya punya fungsi untuk melakukan hedging. Ya, hedging itu biasanya untuk meminimalisir atau istilahnya dia kontrak gitu ya. Nah, jadi kita kita coba lihat bareng-bareng gitu. Apa maksudnya dari covered call dan juga protective put. Jadi kalau misalkan covered call, dia itu sebenarnya udah punya asetnya. Dan dia jual call options atas aset itu. Nah, kita recall kembali ya, jual call option itu maksudnya gimana? Jual call options itu dia menjual aset pada harga strike jika pembeli call itu mengeksekusi, ya. Dia akan rugi kalau misalkan harga asetnya naik tajam, gitu. Jadi dan dia akan untung sebesar premi yang diterima. Jadi eh, orang yang jual atau orang yang punya aset ini, dia biasanya akan jual call options ini untuk apa? Untuk mendapatkan tambahan uang dari preminya tadi gitu. Tapi ada risikonya. Risikonya adalah kalau misalkan dia harganya naik tinggi, ya harganya naik tinggi dan pembelinya pasti most likely bakal nge-strike kan. Nah kalau nge-strike ya dia harus tanggung kerugiannya itu tadi gitu. Jadi sebenarnya mirip sama konsep yang ini ya, konsep yang penjual call options ya. Cuma ini kondisinya adalah dia punya asetnya gitu. Mungkin kalau yang tadi bisa aja dia nggak punya aset. Nanti kita akan kenal di naked strategy gitu. Nah, kalau protective put sebenarnya itu sama kayak call gitu ya. Dia punya aset dan dia beli put options. Nah, put options itu apa? Dia tuh menjual aset pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Dia akan mengalami keuntungan kalau misalkan harga asetnya turun gitu. Kenapa? Karena dia bisa lebih jual lebih mahal daripada harga pasar. Jadi, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika dia membeli protective put, dia bisa terlindungi dari kerugian yang besar atau dia bisa terminimalisir gitu. Nah, dia juga dapat untung kalau misalkan harga asetnya naik gitu ya karena ya dia tinggal batalin strike-nya aja udah bisa gitu. Nah, cuma ruginya ya itu tadi ruginya cuma rugi dibayar preminya kayak gitu. Nah, ini adalah konteks ketika teman-teman mau jual call options ataupun beli put options dengan konteks punya aset gitu. Nah, gimana kalau misalkan nggak punya aset? Kalau misalkan nggak punya aset, kita kenal dengan nama naked strategy. Ada call dan juga ada put tipenya. Ada naked call. Naked call ini sebenarnya dia jual call options. Ya, call option tadi menjual aset pada harga strike jika pembeli mengeksekusi tanpa memiliki asetnya terlebih dahulu gitu. Nah, dia akan mengalami kerugian kalau misalkan harga asetnya naik tajam. Kalau misalkan harga asetnya naik tajam, maka pembeli call options most likely kan bakal nge-hit strike-nya ya. Nah, di sini konteksnya dia nggak punya asetnya sama sekali gitu. Jadi ketika pembelinya ini mengeksekusi, teman-teman harus beli asetnya dulu di harga pasar sekarang, baru teman-teman jual di harga strike gitu. Jadi teman-teman nanggung spreadnya tadi. Misalkan nih, teman-teman jual call option di harga strike-nya 5.000, preminya 200. Ternyata harga asetnya naik jadi 7.000. Jadi teman-teman harus beli aset 7.000 dulu, terus jual ke orang yang beli call option tadi seharga 5.000. Jadi rugi 2.000. Tapi akan dikurangi dengan premi. Kenapa premi? Karena teman-teman di sini kan kondisinya adalah penjual call options ya.
Kalau penjual nanti dia akan terima pemasukan yaitu premi. Premi itu mau gimana pun di cancel ataupun nggak di cancel tetap akan didapat gitu. Akan didapat sama penjual call options ya. Nah, kalau misalkan put itu juga ada namanya naked put. Dia artinya jual put options tanpa punya uang untuk beli asetnya. Nah, ini coba kita definisikan ya. Maksudnya jual put option itu apa? Jual put option itu kan membeli aset di harga strike jika pembeli put ini mengeksekusi gitu ya. Jadi konteksnya ini jual jual barang gitu. Kalau tadi beli barang, kalau ini jual barang gitu. Nah, kalau misalkan harga asetnya itu jatuh, ya kita harus beli aset di harga strike gitu. Padahal ya sebenarnya mungkin aja harga pasar lebih rendah. Jadi misal nih teman-teman punya jual put strike di harga 5.000 dengan premi 200, ternyata harga asetnya ini turun jadi 3.000. Ya seharusnya teman-teman bisa beli harga 3.000. Cuma karena teman-teman udah kadung nih jual put options dan pembelinya mengeksekusi, maka teman-teman harus beli asetnya pembeli tadi di harga 5.000 dan akan mengalami kerugian 2.000. Kenapa? Karena ternyata harga aset di pasarnya sekarang 3.000. Dan nanti akan dikurangi dengan premi. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, kalau teman-teman jual jual options itu pasti akan dapat premi gitu ya. Nah, kalau misalkan kebalikannya, kalau teman-teman beli call atau put, pasti akan bayar premi gitu ya. Nah, ini karena dia jual put options, dia akan kerugiannya akan dikurangi dengan premi karena premi tadi disebut sebagai pendapatan. Nah, itu terkait dengan hedge strategy dan juga naked strategy. Nah, di dalam options itu kita kenal ada dua popular strategi, ada namanya long straddle dan juga short straddle. Kalau long straddle itu teman-teman beli call dan juga beli put ya. Jadi kalau beli call tadi membeli aset pada harga tertentu sebelum jatuh tempo, untung kalau misalkan harga asetnya naik. Dan kalau pembeli put options, untung kalau misalkan harga asetnya turun. Sehingga orang yang biasanya main di long straddle itu mereka akan mengalami keuntungan ketika kondisinya pasarnya volatile tapi nggak tahu ke arah mana gitu. Simpel aja. Jadi kalau misalkan harganya let's say naik ya, naik tajam ke arah kanan sini, ya dia tinggal tinggal apa namanya? Tinggal batalin batalin premi yang di sininya dan yang di sini ya dia bisa bisa mungkin dia bisa hit atau apa sebenarnya bisa aja gitu. Dan kondisinya adalah kalau long straddle itu strike dan juga expiry date-nya harus sama gitu. Ya intinya ini main aman lah intinya. Terus kalau short straddle ini kebalikannya. Kalau long tadi adalah beli, kalau short ini jual. Konteksnya kayak gitu. Nah ini cocok kalau misalkan teman-teman yakin pasarnya tenang dan juga nggak banyak bergerak gitu ke arahnya. Nah teman-teman akan mengalami rugi maksimum ketika harganya naik tajam dan akan mengalami rugi maksimum ketika harganya turun tajam. Makanya short straddle ini lebih cocok kalau misalkan konteksnya adalah pasarnya stabil gitu ya, tenang. Dan ya, teman-teman akan dapatkan keuntungan dari premi-preminya tadi, gitu. Nah, itu dua popular strategi. Ini nggak usah. Nah, em, kalau kita ngomongin terkait dengan harga opsi, baik call maupun put, itu sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada harga saham, strike price, expiration date, volatility, tingkat suku bunga jangka pendek, terus ada juga dividen yang diharapkan. Nah, jadi itu ada banyak banyak faktor yang menyebabkan harga harga apa namanya harga opsinya atau preminya. Jadi kalau oh ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin harga opsi itu sebenarnya adalah harga premi gitu ya. Eh, jadi mungkin teman-teman supaya nggak bingung, pastiin tahu juga kalau misalkan harga opsi itu sama dengan premi yang dibayar di awal tadi. Nah, maksudnya apa ini sekarang yang jenis faktor pertama, misalkan harga saham ya. Jadi gini, kalau misalkan harga sahamnya itu naik gitu ya, maka otomatis call options akan meningkat gitu. Karena apa? Karena call itu kan memberi hak beli naik. Jadi orang kalau misalkan harga sahamnya naik, dia akan banyak beli call options. Dan sebaliknya, put optionsnya akan turun gitu. Nah, kalau strike price, misalkan strike price-nya naik, ya maka call optionsnya akan turun. Kenapa? Harga belinya akan jadi lebih mahal kan nantinya. Call-nya mungkin jadi nggak menarik. Jadi orang nggak mau beli call. Sedangkan putnya menarik. Kenapa? Karena harga jualnya jadi lebih tinggi strike price-nya tadi.
makin menguntungkan bagi put ya, karena put tadi kan konteksnya adalah jual gitu ya. Nah, kalau misalkan expiration date-nya lebih panjang gitu ya, ya sebenarnya call options maupun put options bisa sama-sama meningkat gitu, karena ya sama-sama berharga gitu kan. Kalau misalkan expiration date-nya semakin semakin tinggi, lebih panjang, jadi dia dia bisa bisa apa namanya? Bisa semakin minat gitu, karena dia punya istilahnya di assure sama orangnya itu cukup panjang gitu. Nah, ini sama dengan volatilitas harga, sama kayak tadi ya, misalkan dia mau pakai long straddle atau short straddle, sebenarnya sama-sama aja gitu. Nah, kalau misalkan suku bunganya naik, biasanya itu untuk call options biasanya akan meningkat. Kenapa? Karena biaya peluang untuk menunda beli saham itu lebih tinggi gitu. Sehingga kalau lebih menarik karena ya bisa mendelay pembelian gitu. Kayak gitu. Nah, yang terakhir dividen. Jadi kalau misalkan dividennya itu naik, maka eh, maka biasanya kalau optionsnya akan turun. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan dividen itu kita kenal setelah setelah tanggal perekapan dividen itu biasanya harga saham akan turun. Jadi call options akan kurang menarik gitu. Karena kan call options tadi akan bagus kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan harganya naik gitu ya. Nah, maka dari itu kebalikannya put optionsnya akan meningkat. Kenapa? Karena itu tadi, ini kan ngomongnya konteksnya adalah jual gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa assure jual lebih tinggi ketika harga sahamnya itu turun, ya pembeli akan banyak suka gitu. Nah, kita ngomong terkait dengan premi call ya atau harga opsi dari call. Kita tahu murah atau mahalnya dari mana. Bisa kita ngukur pakai namanya model Black-Scholes gitu. Nah, ini ada rumusnya, teman-teman bisa pelajari sendiri terkait dengan rumusnya. Kemarin sudah gue sampaikan sedikit ya, jadi mungkin bisa coba dihafalin aja. Nggak tahu ini bakal keluar apa enggak, tapi kalau keluar pun seharusnya sih bakal diberitahu kayak soal yang kemarin ya, yang D1 D2 gitu. Tapi jaga-jaga juga teman-teman pelajari D1 dan rumus D1 dan D2-nya kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman terkait dengan penjelasan opsi. Semoga teman-teman bisa mudah memahami terkait dengan opsinya. Nah, sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya. Jadi, karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan opsi dan futures, sekarang kita akan fokus ke materi nomor satu, 2, dan juga nomor 6 gitu ya. Jadi, yang pertama adalah market analysis. Sebentar, market analysis. Oke. Oke, udah kelihatan harusnya ya. Jadi dalam market analysis kita akan melihat bagaimana kondisi ekonomi dan juga pasar modal dari suatu negara dan juga variabel yang mempengaruhi itu kira-kira apa sih gitu. Itu yang sebenarnya kita lihat gitu ya. Oke, pertama nih dalam menganalisis secara pasar atau market analysis kita sebenarnya biasanya ada dua pendekatan, ada top down approach dan juga ada down to top approach. Cuma biasanya yang paling banyak dilakukan adalah top down analysis gitu. Apa sih top down analysis? Sebenarnya yang kita lihat itu adalah kita menganalisis dari skop paling besarnya dulu, yaitu ekonomi dan juga pasar modalnya seperti apa. Lalu kita kecilkan skalanya ke industri dan kita mengecilkan lagi ke arah analisis perusahaan. Dan ini biasanya yang paling sering banyak digunakan oleh analis-analis kayak gitu ya. Nah, kenapa kondisi ekonomi dan juga pasar modal ini? Oh, oke, sorry. Bentar. Sebentar. Oke, ini kelihatan harusnya ya. Oke, jadi aku ulangin aja. Jadi dalam menganalisis ekonomi biasanya itu ada dua dua approach gitu ya. Ada top down approach sama down to top approach. Nah, biasanya kita tuh oke. Nah, biasanya kita tuh paling paling banyak banyak lakukan tuh analisis top down. Apa sih sebenarnya yang kita lihat dalam top down analisis? Itu sebenarnya ada tiga hal ya. Jadi bentuknya mengerucut gitu. Jadi kita lihat skop dari paling besarnya dulu, yaitu di ekonomi dan pasar modalnya. Lalu kita lihat dari sisi analisis industrinya dan juga analisis perusahaannya. Nah, kenapa kondisi ekonomi dan pasar modal ini penting? Karena
biasanya kinerja pasar modal itu punya hubungan erat dengan kondisi ekonomi gitu ya. Semisal suku bunga naik, ya most likely pasar modal akan bergerak gitu. Misalkan banknya akan turun ataupun konstruksinya akan naik dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Nah, bahkan ada sebuah penelitian juga di tahun 91 yang menyebutkan adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa? Karena sebenarnya harga saham atau yang ada dalam pasar modal itu terbentuk eh, karena sebenarnya harga saham yang terbentuk di pasar modal itu adalah cerminan dari ekspektasi investor. Nggak cuma terhadap kinerja perusahaan, tapi juga bisa dari sisi makronya. Makanya tadi dia punya hubungan korelasi yang kuat. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat dalam variabel ataupun makroekonomi gitu ya. Sebenarnya ada banyak sekali variabel-variabel yang kita lihat. Ada beberapa variabel. Cuma ini ada 7 variabel yang penting atau yang harus kita lihat. Ada yang namanya PDB atau pendapatan domestik bruto. Terus ada inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran ya. Kalau kemarin anggarannya defisit itu juga jadi kekhawatiran juga bagi pasar modal. Lalu ada investasi swasta. Kalau misalkan swastanya investasi atau inflow, ya itu ada itu akan jadi katalis ataupun berita positif gitu ya, karena ada kemajuan. Lalu selanjutnya apa namanya terkait dengan neraca perdagangan dan pembayaran ini juga juga bisa dilihat juga misalkan negara kita mungkin lebih banyak ekspornya daripada impornya itu merupakan indikasi yang bagus juga kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada matriks atau hubungan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan. Sebenarnya bisa teman-teman baca juga dari PPT yang ada di Drive gitu ya. So, misalkan contohnya, misalkan PDB-nya naik gitu. Kalau misalkan PDB-nya naik, artinya kan pendapatan per orangnya tuh bisa dibilang naik lah ya. Nah, ini bisa jadi sinyal positif gitu. Kenapa? Karena orang mungkin banyak spending uang. Kalau misalkan orang-orang banyak spending uang, profitnya perusahaan akan naik kan, karena revenue-nya naik. Atau sebenarnya kalau misalkan PDB-nya naik, investasinya juga mulai naik gitu. Misalkan banyak orang yang beli saham ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, inflasi ini misalkan inflasi naik gitu ya. Inflasi kalau misalkan naik, dia kan meningkatkan biaya perusahaan. Misalkan perusahaan butuh raw material apa gitu. Kalau inflasinya naik, ya cenderung profitnya akan turun. Maka dari itu biasanya kalau inflasi naik, yang reaksinya adalah jelek gitu ya. Tapi bukan berarti deflasi ini bagus. Kalau misalkan deflasinya itu karena perputarannya nggak jalan, itu sinyal buruk. Tapi kalau misalkan deflasinya disebabkan karena pemerintah berhasil menekan harganya dengan asumsi perputarannya semakin bagus ataupun sama, yaitu menjadi indikator atau sinyal yang kuat. Kenapa? Karena biayanya akan semakin rendah. Sama dengan tingkat bunga, misalkan tingkat bunganya tinggi, ya ini bisa jadi sinyal negatif. Kenapa? Karena dengan suku bunga yang lebih tinggi, dia artinya perlu bayar utang ataupun bayar apalah, bayar utang lebih tinggi gitu. Misalkan kalau di perbankan, misalkan suku bunganya tinggi gitu ya, artinya dia harus bayar ke nasabahnya semakin tinggi gitu. Mungkin nasabahnya senang gitu karena suku bunganya naik. Nah, bunga bunga yang didapat naik, tapi bagi bank ini merupakan sentimen yang buruk. Kenapa? Karena dia harus punya liabilitas untuk bayar semakin tinggi gitu. Nah, kebalikannya kalau di bank sebenarnya bank suka suku bunganya rendah gitu ya. Atau sebenarnya juga bisa ini sebenarnya bisa jadi pisau bermata dua juga bagi perbankan. Misalkan suku bunganya turun, dia bisa berarti apa namanya? Dia bisa berarti kalau suku bunga turun berarti kan gini, sorry, misalkan suku bunganya naik gitu ya. Kalau misalkan suku bunganya naik, artinya bank bisa dua dua skema gitu. Bank bisa bayar lebih tinggi, bank bisa terima lebih tinggi, ataupun kalau misalkan konteksnya suku bunga turun. Kalau misalkan suku bunga turun, yang diminati pasti sektor-sektor yang punya debt yang lebih tinggi gitu. Bank mungkin nggak akan dilirik. Kenapa? Karena pendapatan dari konsumennya akan lebih rendah gitu. Meskipun di satu sisi dia juga harus bayar
cukup rendah juga sebenarnya bisa juga. Tapi biasanya sentimennya adalah ketika suku bunga turun, bank ini akan direaksi negatif gitu. Yang positif nanti adalah sektor kayak konstruksi. Kenapa? Karena biasanya mereka banyak utang. Jadi kalau suku bunganya turun, dia cuma perlu bayar utangnya lebih rendah. Kayak gitu. Nah, setelah kita memahami konteks-konteks terkait dengan variabel makroekonomi, sebenarnya ada cara kita untuk meramalkan perubahan pasar modal gitu ya dari variabel makroekonomi tadi gitu. So that's why tadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa pasar modal kita dengan juga makroekonomi punya kekuatan yang kuat gitu. Nah, sebenarnya ya kita bisa ngamati dari perubahan variabel-variabel ekonomi makro seperti tadi yang udah aku bilang ya, kalau misalkan suku bunga turun, kemungkinan nih pasar modal akan reaksi, misalkan reaksinya positif nih, terutama di sektor konstruksi. Kenapa? Karena biaya jabnya lebih turun. Nah, itu teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat terkait dengan apa namanya eh, terkait dengan makroekonomi atau analisis makro. Nah, selanjutnya kita akan oke. Selanjutnya kita akan lanjut pembahasan ke arah industri analisis gitu ya. Kita akan lanjut ke industri analisis. Oke, ini di sini. Oke. Nah, kita ke industri analisis. Jadi sebenarnya tadi kan kita udah lihat dari sisi paling atasnya ya, dari sisi makronya. Sekarang kita scope ke bawah yaitu ke skala industri gitu. Kenapa? Karena industri ini cukup penting juga untuk kita ketahui. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu klasifikasi industrinya ada banyak ya. Teman-teman bisa lihat ada industri pertanian, industri pertambangan dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya di BI juga sering dibedakan ya antara BUMN dan swasta, per sektornya biasanya juga dibagi gitu. Nah, analisis industri ini penting juga untuk kita melihat karena meskipun tadi mungkin makronya itu bagus, tapi seperti yang aku bilang tadi ya, misalkan kalau suku bunga turun biasanya industri perbankan akan reaksi negatif, sedangkan industri konstruksi dia mungkin akan reaksinya positif. Nah, makanya kita harus bisa menilai uh, industrinya gitu ya. Tapi industri sendiri nggak cuma ngomongin terkait dengan efek dari variabel makroekonomi gitu ya. Industri itu punya tingkat return yang berbeda-beda karena mungkin tadi profil resikonya berbeda-beda. Terus juga apa namanya tingkat return yang diharapkan juga mungkin beragam juga ya. Misal di teknologi mungkin return yang diekspektasikan tinggi gitu dibanding perbankan ataupun consumer good seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ada tiga teknik ya untuk kita bisa melihat atau mengestimasi bagaimana pertumbuhan dari suatu industri gitu ya. Jadi earning per share di sini bukan konteksnya bukan saham, tapi skalanya skala industri gitu ya. Pertama kita bisa lihat dari daur hidup industrinya. Misalkan sekarang nih permulaan gini ya. Jadi dalam cycle industri itu kan ada banyak ya. Ada tahap permulaan, pertumbuhan, mature, stabil, dan juga penurunan gitu. Nah, semisal nih misalkan kita ambil sektor teknologi. Sektor teknologi di awal-awal itu masih permulaan. Mungkin beberapa tahun yang lalu itu pertumbuhan. Makanya kemarin sektor teknologi itu digaung-gaungkan pada saat COVID karena itu lagi gencar-gencarnya. Bahkan mungkin sekarang sektor teknologi juga masih digencar-gencarkan ya. Jadi kita bisa bilang sektor teknologi sebenarnya masih dalam tahap pertumbuhan. Maka dari itu mungkin EPS-nya akan tinggi gitu. Nah, lanjut analisis yang kedua, sebenarnya kita bisa lihat dari input output gitu. Input output ini maksudnya gimana? Kita ngelihat bagaimana proses dalam suatu industrinya gitu. Antara supply dan juga demand itu bagaimana perjalanannya. Biasanya yang kita lihat itu melalui kita kenal dengan framework Porter Five Forces gitu ya. Jadi di situ kita ngelihat mulai dari ancaman pemain baru, terus bargaining power dari pembeli gimana, persaingannya seperti apa, itu nanti kita bisa lihat gitu. Apakah mungkin misalkan konteksnya misalkan consumer good ya, mungkin kalau consumer good dia punya punya persaingannya sangat ketat gitu. So jadi mungkin earningnya nggak akan jauh
earningnya nggak akan terlalu tinggi gitu karena persaingannya terlalu ketat. Mereka biasanya mainin di harga gitu. Jadi mungkin ya growth-nya akan lambat gitu. Ini sebenarnya kita bisa lihat juga dari sisi quarter five-nya gini. Nah, lalu kita bisa estimasi juga dari makronya ya. Eh misalkan tadi apa namanya? Misalkan suku bunga gitu. Suku bunga turun mungkin nanti ada hubungannya nih sama sama pendapatan perusahaan tuh mungkin aja kayak gitu. Itu atau pendapatan industri. Itu nanti kita bisa lihat juga pakai analisis regresi gitu. Nah, itu sebenarnya penjelasan singkat terkait dengan industri dan juga pasar. Jadi mungkin kita lanjut kayak kemarin ya. Kita bahas soalnya terlebih dahulu, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk soal SI biasanya tuh akan ngarah-ngarah kayak gini. Misalkan jelaskan bagaimana pendekatan top down itu digunakan dalam proses analisis investasi. Kenapa investor perlu melakukan analisis pasar dan juga industri terlebih dahulu sebelum memilih saham yang dipilih gitu ya. Jadi sebenarnya tadi ya pendekatan top down dalam investasi itu kan eh, biasanya kan mereka akan melihat dulu dari makronya seperti apa, lalu industrinya dan perusahaannya. Nah, kenapa? Jadi kenapa ini penting untuk bagi investor? Sebenarnya penting karena dengan melakukan analisis pasar dan industri, investor ini atau orang yang membeli saham ini dia tahu untuk menghindari saham-saham yang mungkin potensialnya tertekan sama pasar dan industrinya gitu. Akibat faktor-faktor eksternal tadi ya, gitu. Misalnya beli saham properti saat suku bunga tinggi itu bisa aja beresiko karena eh, cost of borrowing-nya akan tinggi gitu. Jadi dengan teman-teman bisa memahami makronya dulu, most likely nanti pemilihan sahamnya akan selalu tepat dan kalau di hold pun juga most likely bakal hasilnya akan positif gitu ya. Ini akan kebalikannya dengan top down to top gitu. Kalau down to top teman-teman pilih pilih perusahaannya dulu baru teman-teman analisis pasar dan industrinya seperti apa dan ini akan memakan waktu gitu. Sehingga bagi investor sebenarnya disarankan untuk melakukan top down karena dari top down itu sendiri mereka bisa filter dulu nih pasarnya sekarang mau ke arah mana gitu. Nah, kalau misalkan udah ke filter, ya otomatis industri itu mungkin akan bearish ya, sorry, akan bullish gitu ya. Dengan bisa memfilter gitu, saham apapun yang ada dalam industri itu kemungkinan besar akan mengalami bullish kayak gitu. Nah, kenapa investor perlu untuk mempertimbangkan siklus industri gitu ya? Yaitu yang tadi udah aku sebutkan ya. Karena dalam siklus industri itu mereka punya punya fasenya masing-masing. Ada yang dalam permulaan, ada yang di tahap pertumbuhan, ada yang di tahap maturity dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi contohnya nih ya, contohnya misalkan kita ambil sektor teknologi. Sektor teknologi seperti yang aku bilang tadi, mereka tumbuhnya sangat cepat gitu. Karena ya adanya inovasi dan digitalisasi sekarang lagi digaung-gaungkan kan. Tapi mereka sangat sensitif terhadap suku bunga dan juga sentimen-sentimen sentimen pasar. Kenapa ya? Karena dia punya cost of borrowing yang tinggi, jadi mungkin dia cost of borrowingnya akan tinggi juga gitu. Jadi biasanya untuk sektor-sektor kayak teknologi ini sebenarnya cocok bagi investor yang punya tingkat agresivitasnya tinggi gitu. Nah, kalau misalkan sektor energi, dia mungkin siklusnya udah di tahap yang stabil gitu. Jadi mungkin cocok buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu care atau mungkin risk averse juga ya mungkin akan lebih cocok dibandingkan sektor teknologi. Tapi bukan berarti sektor energi jadi yang paling cocok. Nah, biasanya sektor energi itu akan kuat atau akan mengalami fase bullish kalau misalkan di akhir-akhir tahun. Kenapa? Karena biasanya kalau energi kayak batu bara itu kan biasanya dibutuhin ya di negara barat itu mereka masih pakai batu bara untuk akhir tahun untuk kayak misalkan untuk penghangat dan lain sebagainya mereka masih kebanyakan masih pakai batu bara. Jadi kemungkinan sektor energi demand-nya kalau di Indonesia akan banyak atau akan mengalami bullish pada saat fase akhir tahun atau misalkan kemarin ada perang gitu ya perang Rusia Ukraina itu mungkin sektor energi naik kenceng gitu. Tapi kalau nggak ada itu ya udah mereka akan stabil gitu. Jadi setiap setiap fase itu punya punya ininya masing-masing kayak gitu. Nah, ini coba kita
eh arahin ke contoh soalnya ya gitu ya. Jadi sebenarnya soalnya itu nggak terlalu yang ribet-ribet banget. Jadi misalkan sektor A ini punya beta 1,2, sektor B memiliki beta 0,7. Jika RF-nya adalah 5%, RM-nya 13%, itu expected return-nya gitu ya. Berdasarkan CAPM untuk kedua sektor dan tentukan mana yang lebih menarik untuk investor agresif. Beta itu tadi adalah eh, bagaimana pengaruh atau pergerakan suatu saham terhadap pasar. Semakin tinggi betanya, artinya dia akan semakin semakin sensitif gitu. Nah, kemarin kita di pelajarannya Pak Ted, kita udah mengenal rumus TAPM ya. TAPM itu kan nanti adalah RF ditambah beta dikali RM minus RF gitu. Nah, jadi kita bisa aja pilih nih sektor A 5% ditambah betanya itu 0,7 kita kali dengan RM-nya 13% dikurangi dengan RF-nya 5%. Jadi ini kemungkinan nanti hasilnya di angka 14,6% ya kalau nggak salah ya. Kalau sektor B itu juga sama di 5% ditambah no, ini ada satu sorry sektor A ini 1,2 ya 1,2 ya. Terus sektor B-nya 0,7 ya dikali 13% minus 5% ini adalah 10,6%. Ya dengan begini artinya apa? Untuk investor yang agresif mereka akan lebih suka sektor A gitu ya. Kenapa? Karena betanya lebih besar pertama. Sehingga expected return-nya juga akan lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman masih bingung terkait dengan beta, jadi misalkan gini, misalkan pasar modal kita IHSG misalkan aja ya, misalkan naik satu tick gitu ya, 1 poin lah, 1 poin. Dengan asumsi beta itu 2, bisa aja sektor itu naiknya 2 poin. Tapi kalau misalkan IHSG turun 1 poin, dia juga akan kemungkinan turun 2 poin. Kenapa? Karena betanya 2. Maka dari itu, investor yang agresif dia akan lebih suka sektor A. Kenapa ya? Karena betanya lebih besar. Dia bisa bisa eh, bisa apa namanya? Expected return-nya juga akan lebih tinggi gitu. Nah, lanjut ini bentuk tipe soal yang kedua sebenarnya nggak terlalu hitung-hitungan banget karena agak agak sulit juga untuk menemukan soal yang hitung-hitungan di market dan juga industri analisis. Jadi misalkan nih analis memprediksi pertumbuhan GDP akan melambat nih dari 5% ke 3%. Nah, sektor infrastruktur itu memiliki korelasi dengan GDP 0,85, sedangkan sektor kesehatan itu punya korelasi lebih rendah yaitu 0,25. Jelaskan dampak terhadap prospek saham dan juga alokasi portofolio investor gitu. Nah, di sini kita tahu nih GDP itu diproyeksikan 5% ke 3% gitu. Nah, tadi ingat ya bahwasannya ada korelasi kuat antara pasar atau IHSG, ya kalau di Indonesia konteksnya IHSG, dengan dengan ekonomi, makroekonomi. Jadi kalau misalkan konteks kayak gini, itu juga kemungkinan akan turun 2%. Kalau asumsi korelasinya 100% gitu ya. Nah, prospeknya terhadap saham saham infrastruktur dan saham sektor kesehatan apa? Kita coba sama-sama lihat gitu. Sektor kesehatan.
Di sektor infrastruktur misalkan 2% ya. Kalau korelasinya 0,85, ya teman-teman bisa matematika gampangnya, teman-teman bisa misalkan tulis 2% dikali 0,85. Itu gampangannya gitu ya. Jadi 1,7 ya, seperti itu. Nah, kalau sektor kesehatan, karena tadi turun 2%, sini 0,25, dia potensi turun 0,5%. Jadi dampaknya sektor infrastruktur akan kemungkinan mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan sektor kesehatan. Maka dari itu, untuk diversifikasi, alokasi portofolio investor itu harus lebih banyak di kesehatan. Kenapa? Karena bisa minimalisir potensi penurunan yang lebih sedikit. Tapi kalau misalkan konteksnya itu apa, GDP-nya naik ya. Kalau konteksnya GDP naik, ya tentu sektor infrastruktur akan digaungkan dibandingkan sektor kesehatan. Kenapa? Karena potensi naiknya lebih gede gitu. Kalau untuk alasan diversifikasi, ya nanti harus dipikirkan lagi gitu ya. Kalau misalkan dalam konteks turun atau naik itu harus dipikirkan lagi. So, jadi itu sebenarnya bentuk-bentuk soal terkait dengan market analysis dan industri analisis. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke company analysis dan juga technical analysis. Mungkin secara singkat aja untuk menghemat waktu. Oke, kita ke bagian company analysis terlebih dahulu. Oke, company analysis ini sebenarnya materinya mirip-mirip kayak valuations yang kemarin ya, yang stock valuations ya, karena akan bersinggungan erat. So that's why kemarin aku juga kasih teman-teman saran juga untuk pelajari tentang stock valuations karena ada potensi juga untuk keluar gitu. Karena ini beririsan juga antara analisis perusahaan dengan juga stock valuations. Jadi yang paling penting ya kita lihatnya dari EPS ya, karena EPS ini adalah untuk memberikan visualisasi kepada teman-teman terkait keuntungan sebuah perusahaan gitu. Nah, terus yang kedua adalah kita menganalisis atau menganalisis laporan keuangan gitu. Biasanya dalam laporan keuangan kita menganalisis tiga hal, ada neraca, laporan rugi laba, dan juga laporan aliran kas ya, atau balance sheet, income statement, dan juga cash flow statement. Ya, balance sheet sebenarnya gambarannya dia menjelaskan aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas. Aktiva ini aset, kewajiban ini liabilitas, ekuitas yaitu equity gitu. Biasanya aktiva akan sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya. Nah, kalau laporan laba rugi ini biasanya kita melihat bagaimana sih penghasilan dari suatu perusahaan, net income-nya berapa, apakah expense-nya ini melonjak drastis atau enggak, itu juga kita lihat dalam laporan laba rugi. Dan yang paling penting sebenarnya dari tiga laporan tadi, yang paling penting adalah laporan arus kas. Kenapa? Karena kas ini adalah jantung dari perusahaan. Sehingga meskipun dia punya income statement yang bagus, punya balance sheet yang bagus, tapi kalau arus kasnya jelek, dia akan jelek gitu. Ya, kenapa? Karena biasanya dalam laporan arus kas ini dijelasin nih bagaimana perusahaan memakai kas perusahaannya. Ada tiga hal yang bisa kita lihat dari operasi perusahaan, investasi, dan juga aktivitas finansial. Operasi perusahaan itu biasanya kita berkaitan dengan penghasilan revenue gitu ya. Kalau investasi ini biasanya berkaitan dengan capital expenditure. Mungkin dia bangun pabrik, mungkin dia beli saham perusahaan lain, itu juga termasuk investasi. Ada juga aktivitas finansial, misalkan dia bayar utang, itu kan juga harus penting juga karena kalau misalkan dia nggak bayar utang terus, ya neracanya akan jelek gitu, akan potensi bangkrutnya akan semakin gede. Atau mungkin bayar dividen, ini juga masuk dalam aktivitas finansial. Nah, biasanya kelemahan dari pelaporan EPS dalam laporan keuangan sendiri itu biasanya ada konflik kepentingan ya antara investor di satu sisi sebagai pengelola laporan keuangan dan juga manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangannya.
Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah karena laporan tersebut tuh biasanya dibuatnya akhir periode, jadi sebenarnya itu nggak bisa nggambarin kondisi perusahaan sepenuhnya. Karena yang dilaporin ya misalkan di tanggal 31 Desember tadi gitu. Kita nggak tahu selama 1 Januari sampai sampai 30 Desember kondisinya seperti apa, kita nggak tahu kan fluktuasinya seperti apa. So that's why biasanya kita nggak hanya mengacu pada laporan annual report, tapi kita juga bisa melihat dari laporan kuartal perusahaan untuk bisa meng-tracknya. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya apakah ada laporan daily, sebenarnya daily nggak ada ya. Biasanya nggak mereka tawarkan gitu. Nah, di dalam laporan keuangan, kita juga mengenal adanya rasio-rasio gitu. Kita bisa pakai return on equity ya. Itu biasanya rumusnya adalah net income dibagi dengan ekuitas. Terus return on asset yaitu net income dibagi dengan aset gitu ya. Atau EBIT lah. EBIT juga bisa kita pakai EBIT. Nah, ini contohnya ya, data laba bersih, EBIT dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan ditanya terkait dengan ROE-nya, ROE tadi kan return ya, returnnya adalah laba bersih, kita bagi dengan ekuitasnya gitu. Nah, kalau return on asetnya, kita pakai EBIT, kita bagikan dengan total aset gitu. Nah, ini EPS. EPS ini sebenarnya rumusnya ada banyak. Eh, Teman-teman harus pahami juga karena ada kemungkinan juga bentuk lain dari EPS akan muncul juga gitu. So, pahami aja gitu ya. Cuma yang paling penting, EPS biasanya adalah net income dibagi dengan outstanding share. Nah, ini misalkan saham yang beredarnya 5,93 miliar, eh 0,93 miliar, terus net income-nya 1.295 gitu ya, yang tadi ya. 1.295. Jadi EPS-nya kita bisa hitung 218 di tahun 2006 dan 299 di tahun 2007. Artinya apa? Artinya perusahaan ini mengalami growth sebesar berapa? Ya marginnya ini antara 299 dan 218. Begitu. Kita juga kenal dengan price to earning ratio ya. Ini biasanya kita lihat dari rumusnya sebenarnya banyak banyak juga ya. Price to earning ratio ada dari harga saham dibagi dengan earning itu juga bisa. Atau kita pakai rumus ini. Ini biasanya yang apa namanya? Biasanya yang banyak kita lihat gitu ya. Ada tingkat dividen payout ratio dibagi dengan K atau tingkat return yang disyaratkan oleh investor dan juga diminus dengan G atau pertumbuhan dividen yang diharapkan gitu. Ini nanti analoginya ada teman-teman. Analoginya ada cuma akan terlalu panjang kalau misalkan dibahas di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mau apa namanya mau cari tahu sendiri silahkan nanti di Google ada banyak penjelasan terkait dengan bagaimana cara menemukan rumus ini gitu ya kayak gitu. Ini intrinsik saham teman-teman bisa kalikan EPS dengan PER kayak kemarin materi valuasi ya untuk menilai valuasi relative valuations dari kan dengan estimasi EPS-nya kayak gitu. Nah, ini rumus lengkapnya teman-teman bisa pelajari juga dan jadikan patokan untuk nanti di ujian. Jadi teman-teman udah harus bisa paham terkait dengan ininya, gitu ya. Nanti untuk yang evaluasi aku akan coba recall lagi kasih materi kasih doksnya aja. Cuma nggak akan aku sentuh di tutorial. Teman-teman silakan nanti pelajari sendiri terkait dengan materi evaluasi karena ada potensi juga untuk keluar kayak gitu. Ya, ini simpel ya. Nanti teman-teman silahkan mengikuti aja APS dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu adalah materi terkait dengan analisis perusahaan. Lanjut kita akan fokus ke technical analysis. Kita akan fokus ke technical analysis. Nah, sebenarnya technical analysis sendiri ini nggak akan banyak bicara terkait dengan pergerakan atau mengidentifikasi cara gambar grafik, nggak seperti itu. Tapi di sini lebih ke arah penjelasan teori, bagaimana konsep dan juga definisi analisis teknikal. Jadi kalau misalkan analisis teknikal sendiri itu pada mulanya itu ada orang dari ada orang gereja gitu ya. Mereka menemukan eh, cara baru untuk dalam pasar saham. Jadi dia memprediksi harga saham ke depannya dengan melihat historisnya seperti apa, pergerakan historisnya kayak gitu. Dan ini setelah dikaji ulang, ternyata ada pola-pola ataupun patterns yang biasanya terjadi dalam pasar saham
Ada juga nanti ada terbentuk garis trend line dan juga rata-rata pergerakan dan juga momentum harga. Nah, apa sih perbedaan antara analisis teknikal dengan analisis fundamental gitu ya. Jadi kalau misalkan analisis teknikal sendiri itu biasanya dasarnya pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu atau yang tadi sebenarnya kita lihat dengan apa namanya? Dengan pola historisnya gitu ya. Kalau misalkan analisis fundamental, dia itu lebih ngelihat dari top down-nya tadi gitu ya. Jadi dari faktor-faktor fundamental perusahaan. Dan sebenarnya baik baik investor maupun trader mereka sama-sama melihat teknikal maupun fundamental, tapi biasanya untuk trader akan lebih banyak di teknikal meskipun ada support fundamentalnya juga akan dimasukkan. Kebalikannya juga kalau misalkan investor itu biasanya akan berfokus pada fundamental, tapi mereka juga pakai analisis teknikal untuk menentukan spot entry dan juga spot exit-nya kayak gitu. Ya. Eh, Nah, ini teknik-teknik analisis teknikal itu sebenarnya kita lihat ada banyak, ada yang indikator kayak misalkan rata-rata bergerak atau moving average, relative strength itu juga kita bisa lihat juga, chart itu nanti kita akan pelajari chart juga dan juga ada Dow teori. Nah, Dow teori ini minta tolong teman-teman untuk pahami juga karena ini menjadi salah satu teori yang paling istilahnya kalau misalkan orang ngomong analisis teknikal, teorinya itu pasti Dow gitu. Dan Dow teori itu ada ada banyak ya. Setauku ada tujuh tujuh do teori ya. Ada 7 poin do teori. Salah satunya adalah menjelaskan bahwa saham itu ada 3 fase. Ada primary trend, ada secondary trend, dan juga ada minor trend. Intinya kalau misalkan primary trend itu dia trend secara garis luasnya. Kalau secondary itu biasanya akan lawanan dari primary trendnya gitu. Tapi dalam skop yang lebih kecil. Misalkan nih primary trendnya naik ya. Primary trendnya naik, maka yang di bulat ini itu kita sebut dengan secondary trend. Sedangkan kalau minor trend itu pergerakan kecil-kecilnya gitu. Nah, kita kenal dengan apa namanya dengan indikator pertama atau moving average itu intinya adalah kita melihat bagaimana misalkan ya, kalau misalkan moving average 200 berarti kita melihat rata-rata pergerakan saham itu selama 200 hari ke belakang dan kita bandingkan dengan harga saham saat itu gitu. Biasanya sih kalau moving average simpelnya adalah ketika dia candle-nya ini mengenai garis moving average, dia biasanya akan rebound. Nah, kalau relative strength itu biasanya kita melihat bagaimana sih dia bergerak terhadap harga pasar ataupun indeks pasar. Tapi bisa juga bandingannya sama perusahaan lain gitu. Itu bisa juga. Nanti simpelnya adalah teman-teman untuk menemukan angka relative strength-nya ini, teman-teman silakan nanti bagi antara yang yang mau dibandingkan dengan yang dibandingkan gitu ya. Jadi misalkan mau bandingkan Pakuan Jati dengan Daya Sakti gitu. Jadi nanti silakan 75 dibagi 325 kayak gitu. Nanti ketemu semua RSI-nya ya. Ini misalkan udah ketemu RSI-nya berapa semua. Dari sini nanti kita bisa menentukan apakah Pakuan Jati ini lebih kuat dibandingkan Daya Sakti atau enggak. Nanti kita bisa lihat kayak gitu. Nah, dalam analisis teknikal kita juga akan ada bahas terkait dengan grafik-grafik, ada cara bacanya. Kalau bar chart itu bacanya adalah yang sisi kiri itu adalah harga opening, sisi kanan adalah harga close gitu ya. Jadi kalau kayak gini harga openingnya kan di atas, harga close-nya di bawah gitu ya. Jadi ini turun gitu ya. Sahamnya turun gitu. Karena openingnya di atas, close-nya di bawah. Kalau yang ini harga openingnya di atas, close-nya sorry, openingnya di bawah, close-nya di atas. Jadi ini harga sahamnya naik. Itu cara bacanya. Terus ada ini ya contoh bar chart kalau misalkan disempitkan kayak gini modelannya. Ini bukan candlestick ya, ini beda dengan candlestick. Ini kita sebut dengan bar chart. Terus ada point and figure chart. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai juga ya dalam pasar saham. Biasanya oh ini mencerminkan penurunan atau sahamnya biasanya turun, cara bacanya dari atas ke bawah. Kalau X ini biasanya naik gitu ya. Jadi cara bacanya dari eh, bawah ke atas gitu. Jadi oh ini naik. Jadi ini naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun kayak gitu dan seterusnya.
Nah, ini ada yang mungkin yang paling sering kita lihat juga ada line chart ya. Ini sebenarnya sama kayak tadi, cuma bedanya ini lebih smooth garisnya gitu ya. Dan ini yang paling sebenarnya yang paling kita lihat ada candlestick ya, ada candlestick. Ini yang biasanya paling kita lihat sih. Ada real body, ada upper shadow gitu ya. Kalau real body ini yang kotak beneran. Kalau yang shadow-nya itu yang garisnya ini. Gitu. Nanti ada teman-teman bisa pelajari sendiri terkait dengan pola-polanya, ada hammer, ada hanging man. Biasanya setiap pola-polanya itu ada indikasinya sendiri ya, akan saham ini akan seperti apa, itu nanti akan ada polanya sendiri-sendiri. Nah, biasanya eh, pasar itu punya siklus ya, pasti pasti punya siklus sendiri. Misalkan dari yang naik, dia pasti akan lama-kelamaan akan turun, maupun yang turun pasti lama-kelamaan akan naik. Kayak gitu. Nah, terus dalam analisis teknikal kita juga kenal dengan support dan resisten. Support itu sebenarnya gambarannya adalah eh, istilahnya kita ngomongnya lantainya lah ya. Kalau resisten tuh kita ngomongnya atapnya gitu. Jadi biasanya kalau dia udah kena lantai, dia akan naik. Kalau dia udah kena atap atau resisten, dia akan turun. Gampangannya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh polanya namanya Head and Shoulders. Ini nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google. Namanya adalah chart pattern. Tuh teman-teman bisa lihat kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut. Kita coba kelarin dulu terkait dengan soalnya. Jadi, pertama adalah jelaskan bagaimana rasio keuangan seperti ROE maupun DER, current ratio dapat digunakan untuk mengevaluasi fundamental perusahaan. Mana yang paling relevan dalam menilai risiko kebangkrutan. Nah, di sini teman-teman bisa jelasin juga ROE itu apa. ROE kan tadi kan return on equity ya. Jadi, kita mengukur kemampuan perusahaan dari dia menghasilkan laba terhadap eh, modalnya gitu, perubahannya. Semakin tinggi ROE-nya, dia akan semakin efisien artinya dalam mengelola ekuitasnya. Nah, lanjut kalau debt to equity ratio berarti kita membandingkan antara eh, utang dengan modal sendiri gitu. Kita lihat dia banyakkan utang atau ekuitasnya sih dalam perusahaan itu. Biasanya kalau misalkan DAR-nya tinggi atau melebihi satu, itu resiko keuangannya akan lebih besar. Kenapa? Karena komposisi pendanaannya lebih besar utang daripada penggunaan ekuitas. Gitu. Nah, lanjut ada current ratio. Current ratio ini untuk mengukur sebenarnya pendek apakah aset lancarnya ini cukup atau current asetnya cukup kalau harus bayar current liabilities. Nah, biasanya current aset dan current liabilities itu kalau sifatnya current aset dia lebih ke arah yang dapat dicarikan dengan mudah. Kalau misalkan current liabilities itu adalah liabilitas yang harus dibayarkan at least 1 tahun ke depan, kayak gitu. Ya kalau ditanya mana yang paling relevan dalam menilai resiko kebangkrutan, sebenarnya kita bisa lihat dua gitu ya, dari DER dan juga current ratio. DER itu untuk menilai keseluruhannya maupun long termnya. Kalau misalkan current ratio itu untuk menilai potensi kebangkrutan dalam waktu dekat. Kayak gitu. Nah, lanjut pertanyaan kedua, dalam situasi pasar yang bearish, apakah investor harus lebih fokus pada analisis fundamental ataupun teknikal gitu? Nah, jadi kalau misalkan analisisnya, kalau misalkan kondisinya bearish, jawabannya adalah investor harus lebih fokus pada analisis fundamental. Kenapa? Karena mau gimana pun, intinya mau gimana pun dalam pasar saham, analisis fundamental itu akan menjadi support yang kuat gitu. Jadi meskipun harga sahamnya turun, kalau dia punya fundamental yang bagus, kemungkinan dia akan lebih bertahan terhadap reaksi bearishnya tadi, gitu ya. Nah, jadi misalkan pada saat pandemi COVID-19 kemarin ya, saham teknologi itu kan belum banyak sebenarnya, karena mereka punya punya capital expenditure lumayan gede gitu ya. Ya, ya mereka most likely akan turun gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman fokus ke perusahaan yang punya fundamental kuat, misalkan kayak Unilever atau Indofood, ya mereka kemungkinan akan bertahan lebih baik di masa-masa yang bearish atau kayak COVID-19 nanti. Nah, 7 prinsip atau teori mungkin aku akan skip dulu, nanti aku jelaskan di tutorial berikutnya. Dan ini ya, tadi jelaskan apa yang dimaksud dengan support dan resistance. Ini adalah apa namanya? Ya, bisa kita bilang ini lantai dan juga lantai dan ininya ya, lantai dan
atapnya gitu ya. Lanjut ke soal perhitungan, biasanya perhitungannya itu mungkin nanti akan ngitung relative strength gitu ya. Jadi teman-teman silakan bagi aja. Ini kan ditanyanya kinerja saham Pakuan Jati dibandingkan dengan daya sakti unggul. Jadi teman-teman silakan bagi 75 bagi 325, 85 bagi 405, dan lain sebagainya. Nah, intinya gimana? Nanti kita lihat dari Januari ke Desember. Misalkan Januari tadi itu nilainya 0,23 gitu. Nah, kalau Desembernya misalkan 0,8, artinya apa? Kinerja saham Pakuwon, ya, perubahan harga saham Pakuwon itu lebih mengungguli atau lebih tinggi daripada daya sakti. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, perubahannya dari 75 ke 335 itu udah naik hampir 4 kali lipat gitu ya. Nah, kalau daya sakti itu cuma naik paling sekitaran berapa nih? 5% ya, atau berapa persen lah itu dia. Ya, sekitar segitulah. Sorry, bukan 5% ya. 13-15% lah ya. Ya hampir 16-17 gitu. Jadi nanti intinya adalah kinerja saham Pakuwon akan lebih mengungguli atau lebih kuat dibandingkan dengan saham Daya Sakti. Kenapa? Karena relatif strength-nya lebih tinggi gitu. Ya, perubahan RS-nya lebih tinggi ya tadi yang 0,23 ke 0,8. Dan lanjut tipe kedua itu ada ROE perusahaan ya. Kita misalkan ROE perusahaan XYZ ada 18% dan DR-nya 2, jika total ekuitasnya 5 miliar itu menggunakan rumus ROE. Tadi kalau misalkan kita lihat rumus ROE itu kan sebenarnya bisa net income dibagi dengan ekuitas gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih ini ROE sorry. Ini ROE. Bentar nih. Nah, ROE itu kan rumusnya kayak gini. Nah, berarti nanti net income. Minta tambahan waktu bentar ya. Oke. Nah, net income berarti berarti kan net income itu rumusnya kalau misalkan kita balik, kita pindah ruas itu jadi ROE dikali dengan ekuitas gitu kan. Jadi nanti net income-nya adalah ROE-nya tadi 18%, kita kalikan dengan ekuitasnya 5 miliar. Nanti ketemulah net income-nya. Sekian. Nah, kalau total debt, ini kan kita bisa pakai debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio itu adalah rumusnya debt ya dibagi dengan equity. Nah, DR-nya tadi di sini ada dua, debt-nya itu sendiri yang kita cari ya, debt kita bagi dengan equity, equity-nya 5 miliar. Nanti ketemu debt-nya adalah 10 miliar. Begitu teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat terkait dengan company analysis dan technical analysis serta market analysis dan juga industri analysis. Mungkin di esok hari kita akan fokus bahas ke investment performance evaluations dan juga bond gitu ya, sama soal perhitungan terkait dengan bond options maupun futures. Gitu. Oke, mungkin aku serahkan kembali ke MC. Oke, terima kasih kepada Kak Vito atas insight yang sangat berguna bagi kita semua ya teman-teman. Selanjutnya akan ada sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung raise hand dan on mic ataupun bisa chat di kolom chat ya teman-teman. Oke, kepada Kak Abed dipersilakan. Oke, thank you Timothy atas kesempatannya. Izin tanya Mas Vito, mengenai kalau kita pakai top down, itu kan kita analisis dari makro, terus juga industrinya. Tapi industri ini memiliki sentimen yang berbeda-beda terhadap apa yang terjadi di makroekonomi. Nah, itu cara kita biar bisa tahu relatifnya sentimennya kemana tuh seperti apa, Mas? Apa udah ada pakemnya atau memang seperti apa logikanya? Oke. Kalau ngomong terkait dengan apa namanya pergerakan dari industri terhadap ekonomi apa namanya perubahan ekonomi itu sebenarnya kita bisa lihat dari banyak hal gitu ya.
Kalau misalkan mau pakai logika logika bisnis tuh juga bisa kayak tadi aku udah sebutin ya. Misalkan suku bunga naik, suku bunga turun, misalkan suku bunga turun ya perusahaan kayak konstruksi yang punya utangnya lebih banyak atau yang ya perusahaan yang punya punya apa namanya punya struktur utang yang lebih besar ataupun punya utang yang besar, dia kemungkinan akan oke nih. Kenapa? Karena dia biaya biaya pembiayaannya akan lebih rendah. Kalau pembiayaan lebih rendah, berarti kan profitnya akan meningkat. Jadi kalau profit meningkat, sahamnya akan naik gitu. So that's why ketika makroekonomi mungkin dirasa dalam 1 tahun ke depan akan mengalami penurunan, ya kemungkinan sektor-sektor atau industri yang berkaitan atau yang punya debt lebih tinggi itu biasanya akan mengalami penurunan, akan mengalami kenaikan harga sahamnya. Nah, tapi itu kalau misalkan dari sisi logika bisnis ya. Tapi kalau misalkan kita mau lihat juga dari sisi tadi ya, yang input output kita lihat dari sorry, input output bisa atau sebenarnya yang paling gampang kamu bisa lihat juga dari analisis regresi gitu ya. Jadi kamu bisa kumpulkan data terkait dengan industri karena biasanya punya harganya gitu ya, punya indeks harganya. Jadi kamu mungkin bisa nanti kamu bisa regresi, misalkan kumpulkan data suku bunga selama 10 tahun ke belakang dengan harga pergerakan sektor industri apa gitu selama 10 tahun ke belakang. Nanti kamu lihat itu apa namanya regresinya. Yang dilihat nanti adalah korelasinya gitu. Jadi kalau misalkan korelasinya naik, misalkan korelasinya positif, jadi ketika makronya naik atau suku bunganya naik, industri itu akan kemungkinan besar harganya naik kayak gitu. Jadi bisa lewat dua sih. Pertama dari kualitatif lewat logika atau pakai kuantitatif melalui analisis regresi dan bentuk analisis lainnya. Gitu. Oke, thank you Mas. Oke. BTW ini yang hadir di kelasku mungkin aku tambahin poin praktis juga ya buat Q&A-nya. Jadi aku catat sekalian juga apa? Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Abed dan juga jawaban dari Kak Vito. Buat teman-teman yang lain, apabila masih mempunyai pertanyaan lain, bisa ditanyakan langsung kepada Kak Vito, mumpung lagi ada kesempatan nih teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja dan juga kalau misalnya sedang ada halangan, bisa chat di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman di sini masih belum kepikiran nih mau nanya apaan. Jadi kepada Kak Vito, apabila masih ada materi yang masih ingin diperjelas lagi atau mungkin ditambahin, itu masih bisa kita persilakan dalam waktu yang tersisa ini, Kak. Oke, oke. Eh, Mungkin aku lanjutin aja materinya ya, supaya kita bisa ini sedikit. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin langsung bisa aja on mic nggak masalah. Eh, Nanti diberhentiin aja di tengah-tengah nggak apa-apa kok. Nah mungkin kita ke pembahasan kita yang terakhir terkait dengan investment performance evaluations ya. Sebelum nanti besok kita akan adain sesi untuk yang bond dan juga perhitungan lainnya. So, investment performance evaluations, aku sedikit lebih ini ya, apa namanya?
loncat dikit ya dari materi-materi babnya, tapi nggak apa-apa, semoga bisa dipahami. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal dengan apa namanya evaluasi kinerja portofolio, itu sebenarnya kita lihat bagaimana sih efektivitas kita atau efektivitas return dari sebuah perusahaan itu terhadap resikonya gitu ya. Nah, biasanya ada tiga tipe indeks yang kita gunakan, ada indeks Sharps, ada indeks Trainer, dan juga indeks Jensen. Ini tiga-tiganya nanti akan aku jelaskan. Nah, istilahnya ini yang tadi aku bilang ya, kenapa sih evaluasi kinerja portofolio itu penting gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama untuk mengevaluasi apakah return portofolio yang dibentuk oleh teman-teman itu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mengevaluasi apakah return yang diperoleh itu sudah sesuai dengan tingkat risiko yang dia harus tanggung atau enggak. Itu. Jadi yang tadi aku sebutkan di awal banget itu adalah manfaat dari evaluasi kinerja portofolio nomor dua. Nah, sebenarnya ada juga faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Yang pertama, bagaimana tingkat risikonya. Yang kedua, periode waktunya gitu ya. Yang ketiga, benchmarknya apakah sesuai atau tidak gitu. Dan yang keenam adalah tujuan investasinya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengukur tingkat return portofolio gitu? Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita bisa menemukan atau mengukur tingkat return portofolio. Salah satu yang paling sederhananya adalah teman-teman eh, bisa aja jumlahin langsung dividen ditambah capital gain dan selanjutnya dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode gitu. Nah, ini biasanya yang kita pakai juga teman-teman di perhitungan sederhana kita kalau misalkan kita invest di logbook teman-teman juga kemungkinan besar akan mirip juga ya kayak gini ya. Cuma nanti akan ada arus kasnya gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang tarik kas juga ya di trading kemarin. Jadi eh, mungkin nanti metodenya akan seperti ini. Penghitungan dividen plus capital gain dibanding dengan nilai pasar pada saat yang awal. Itu. Jadi misalkan dividen dapat 200.000, capital gain 400.000, investasi awal 1 juta, berarti nanti tingkat returnnya teman-teman adalah 400.000 ditambah 200.000 tambah 400.000, 600.000 dibagi 1 juta, berarti tingkat returnnya adalah 60% kayak gitu. Nah, cuma ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ini sesuai untuk portofolio yang statis, yaitu yang tidak punya aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Biasanya, kadang kan kita suka ini kan, misalkan dapat profit, kita tarik sebagian, kita masukkan ke bank gitu. Nah, ini biasanya akan mengganggu gitu perhitungan. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kita ada metode alternatif. Misalkan kita pakai time weighted rate of return ataupun dollar weighted rate of return gitu. Nah, biasanya TWR ini nggak dipengaruhi sama penambahan ataupun penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Jadi, kalau misalkan ada penambahan atau penarikan dana itu dianggap asumsinya nggak ada, hilang. Gitu ya. Kalau misalkan dollar weighted rate of return itu adalah return yang benar-benar diterima oleh investor gitu. Dan ini biasanya nanti akan diiniin juga sama aliran atau arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio teman-teman. Selama periode perhitungan yang teman-teman mau tadi. Nah, DWR ataupun dollar weighted return itu sebenarnya lebih di lebih cocok ya kalau misalkan teman-teman pakai untuk investor gitu ya. Sedangkan kalau TBR itu lebih cocok untuk manajer investasi. Kenapa? Karena biasanya mereka manajer investasi kan suka atau kayak fund manager gitu ya. Mereka kan biasanya suka menampilkan ya, misalkan reksadana bla 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 itu punya portofolio return setahun berapa. Nah, itu biasanya mereka itu pakai time weighted rate of return kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada rumusnya. Teman-teman bisa coba aja rumusnya, yaitu ada TWR kalau time weighted return itu adalah 1 plus S1 atau return yang didapatkan dalam setiap subperiode perhitungan ya. Misalkan suatu portofolio yang diamati selama 5 tahun terdiri dari 3 subperiode, ada 5%, 8%, 10%. Nanti silakan teman-teman kalikan ya, 1,05 kali 1,08 kali 1,1 dikurangi 1 gitu. Dan inilah angka return yang teman-teman punya gitu. Oke, kita lanjut ke ini metode dollar weighted rate of return. Ya, ini sebenarnya sama kayak kita langsung coba ke contoh soalnya aja ya. Teman-teman bisa pahami rumusnya.
Nah, misalkan anggap Ibu Haryati ini menginvestasikan 100 juta pada awal periode pertama ketika dia membeli satu portofolio saham. Pada akhir periode pertama, Ibu Haryati mendapat dividen sebesar 7 juta. Pada akhir periode, Ibu Haryati menjual portofolio sahamnya dan menerima 120 juta. Ya, ini arus kasnya. Kenapa di tahap yang awal ini dia minus 100 juta? Karena dia kan menginvestasikan. Berarti dia spending uang 100 juta. Lalu dapat dividen 7 juta, dan dia di akhir dapat 120 juta. Nah, kalau kita ngikut rumus yang ini tuh sebenarnya pertama adalah kita mengukur reaksi dividennya atau penambahan dananya, sorry ke penambahan dana, terus penarikan dana itu sebesar berapa dan kita jumlahkan dengan nilai, kita tambahkan dengan nilai akhir portofolio, gitu ya. Jadi untuk menghitung DWR, ya, nilai awal portofolio akan sama dengan penambahan dana pada saat periode tertentu ditambah dengan penarikan dana pada saat periode tertentu dan ditambah dengan nilai akhir portofolio. Karena tadi nilai awalnya adalah 100 juta, jadi nanti 100 juta sama dengan, nah kebetulan di sini dapatnya dividen ya, dia nggak ada arus kas keluar. Jadi dividen ini kita masuk sebagai, kita anggap sebagai penambahan dana gitu. Kita anggap sebagai penambahan dana, jadi nanti 7 juta dibagi 1 plus R, plus pangkat 1 gitu ya. Karena ini kan superiode 1 atau waktu pertama gitu. Lalu yang kedua kita tambahkan dengan nilai akhir portofolionya gitu ya. Eh, Nilai akhir portofolionya itu 120 juta ya. Atau ini bisa kita ini kan sebagai dengan penarikan dana ya. Bisa juga nanti. Cuma biasanya penarikan dana ini sifatnya lebih ke arah waktu dia di tengah-tengah gitu. Nah, cuma ini karena T-nya waktu dia apa namanya nilai akhir portofolionya itu di T2, jadi nanti dia dipangkatin sama 2 gitu. Nah, nanti kita setelah itu kita bisa pakai kalkulator untuk menghitung tingkat R-nya gitu ya. Jadi ini karena mungkin base-nya sama, base-nya beda, teman-teman bisa samakan dulu atau teman-teman bisa ya samakan base-nya dulu nanti ketemu R-nya. Biasanya untuk menemukan ini teman-teman bisa coba pakai cara manual kalau mau silahkan, atau biasanya pakai bantuan kalkulator finansial ataupun komputer gitu. Mungkin ini kalau di pelajaran matematika ini ada ya, matematika ekonomi 1 ada ya rumusnya ini. Kalau nggak salah IRR ya. IRR itu kan juga sama. Dia harus coba-coba gitu kan untuk menentukan tingkat bunganya. Nah ini sama kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal dengan kinerja portofolio itu sebenarnya nggak bisa dilihat juga dari returnnya. Betul sih, biasanya yang kita lihat returnnya aja, tapi kita juga harus mempertimbangkan faktor lain, teman-teman. Jadi misalkan kayak tingkat risikonya. Apakah return yang dihadapi atau yang dialami teman-teman misalkan 20% itu setara dengan risikonya? Jangan-jangan risikonya bisa 3 kali lipatnya dari return gitu kan. Nah, maka dari itu untuk kita bisa mengetahui kinerja portofolio yang ada, kita bisa masukkan faktor resiko. Nah, biasanya itu ada 3 indeks yang kita gunakan. Pertama ada indeks Sharp, ada indeks Trainer, dan juga indeks Jensen. Nah, indeks Sharp itu biasanya kita melihat ataupun dasarnya pada perhitungan konsep garis pasar modal ya, atau capital market line. Ya, dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasinya. Nah, ini teman-teman silahkan pahami aja terkait dengan rumusnya ya. Jadi rumus dari indeks Sharp portofolio adalah rata-rata return portofolio P dikurangi dengan rata-rata tingkat return bebas risiko dibagi dengan standar deviasi return portofolio P-nya. Nah, ini contohnya. Ya, ini kalau misalkan kita hitung, berarti yang portofolio A adalah rata-rata returnnya 10%. Kita kurangi dengan RF-nya, ya, RF. Bukan beta ya, teman-teman. Dikurangi dengan RF, dibagi dengan standar deviasinya gitu. Standar deviasinya 15. Ketemu portofolio adalah 0,13. Nah, apa sih maksud dari indeks Sharp ini gitu ya? Semakin tinggi indeks Sharp-nya, itu berarti menunjukkan bahwa saham atau portofolio itu punya kinerja terbaik gitu. Kenapa? Karena dibandingkan dengan risiko yang dia tanggung, dia bisa menghasilkan return yang paling tinggi gitu. Konteksnya bukan bukan jumlah return yang tinggi ya, tapi kita bandingkan antara return dan risiko. Semakin tinggi indeks Sharp-nya, berarti dia punya kenapa? Karena mungkin returnnya terhadap resikonya lebih sedikit dibandingkan dengan portofolio yang lain kayak gitu.
Nah, misalkan portofolio A ini, portofolio ini paling buruk kenapa? Karena dia paling nggak efisien dibandingkan dengan portofolio lainnya. Berarti artinya return yang didapatkan pada pasar A ini sebenarnya risikonya jauh lebih besar daripada ketika teman-teman investasi di portofolio D dengan asumsi return tertentu. Nah, misalkan nih kita ambil konteks yang portofolio B dan C ya. Portofolio B dan C itu punya rata-ratanya kurang lebih sama. Tapi dia punya kinerja yang lebih bagus. Kenapa? Karena mungkin betanya lebih tinggi gitu ya. Sorry, mungkin karena standar deviasinya lebih tinggi gitu. Standar deviasinya lebih rendah. Makanya volatilenya nggak terlalu perubahannya nggak terlalu signifikan. Maka risikonya akan semakin berkurang. Makanya indeks yang B-nya ini lebih tinggi daripada yang C. Kayak gitu. Nah, ini ada indeks kedua atau indeks trainer ya. Biasanya indeks trainer ini kita sering sebut dengan reward to volatility ratio ya. Asumsinya adalah bahwa portofolio ini sudah terdiversifikasi dengan baik. Kemarin kita udah ini kan udah bahas ya terkait dengan systematic risk dan juga unsystematic risk. Jadi kalau misalkan dia sudah terdiversifikasi dengan baik, maka sebenarnya unsystematic risk-nya unsystematic risk akan sudah hilang gitu ya. Yang tersisa adalah eh sorry, ya yang tersisa adalah systematic risk-nya gitu. Nah, ini indeks trainer teman-teman bisa cari aja rumusnya ini kayak gini. Ada rata-rata return portofolio dikurangi dengan rata-rata tingkat returnnya dibagi dengan betanya gitu ya. Nah, ini nggak ada. Ini contohnya nggak ada sih. Nah, mungkin kalau kayak gini juga sama sebenarnya berarti indeks portofolio itu yang paling baik gitu. Ini teman-teman bisa gunakan data yang dari sini ya untuk menghitung. Nah, terakhir ada perbedaan ya terkait dengan indeks Sharp. Indeks Sharp dan indeks trainer tuh biasanya memberikan informasi peringkat kinerja portofolio yang berbeda gitu. Kalau misalkan Sharp ratio, indeks Sharp ratio yang tadi, itu dia itu menghitung resiko total. Jadi termasuk sistematis dan juga tidak sistematisnya. Sedangkan indeks trainer dia itu hanya menggunakan resiko sistematisnya aja gitu. Jadi nanti teman-teman silakan dipahami juga ininya ya. Jadi jika suatu portofolio dianggap telah terdiversifikasi dengan baik, berarti return return portofolio tersebut hampir semuanya dipengaruhi oleh return pasar. Maka dari itu teman-teman bisa lebih tepat kalau misalkan teman-teman menggunakan index trainer. Karena tadi unsystematic risk-nya udah tereliminasi ya. Tapi kalau misalkan cuma sebagian kecil aja portofolionya, ya tentu teman-teman harus pakai yang sharp supaya bisa menginputkan risiko tidak sistematisnya gitu. Nah, yang terakhir kita kenal dengan indeks Jensen. Ini teman-teman juga pahami aja rumusnya. Hati-hati, ini biasanya rumusnya agak-agak sedikit mirip dengan CAPM. Teman-teman hati-hati jangan sampai kebalik ya antara rumus CAPM dengan rumus Jensen. Nah, jadi indeks Jensen ini merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan. Kalau tadi kita ngelihat soal terkait dengan apa namanya, kita bandingkan dengan risiko antara Sharp di Sharp dan Trainer kita bandingkan dengan risiko. Kalau misalkan di Jensen kita lihat gimana sih dia punya return sebenarnya dibandingkan dengan return yang diharapkan oleh investor. Nah, ini ada hubungannya dengan risiko, teman-teman. Karena ketika risikonya itu tinggi, biasanya investor akan mengharapkan tingkat return yang lebih tinggi. Nah, jadi POV-nya gitu ya. Kalau Sharp dan Trainer, dia ngelihatnya adalah dari POV risiko, resiko. Tapi kalau misalkan Jensen, kita ngelihatnya dari perbedaan tingkat return aktual dengan tingkat return yang diharapkan. Nah, ini persamaannya ya, persamaan Jensen dan Trainer itu sama-sama pakai kinerja portofolio, pakai CML atau Capital Market Line. Cuma biasanya kalau misalkan Trainer itu tadi pakai return bebas risiko, sedangkan kalau Jensen itu pakai selisihnya antara return aktual dengan return yang diharapkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dalam bab ini teman-teman cukup pelajari aja untuk perhitungannya terkait dengan apa namanya indeks Sharp, indeks Trainer dan juga indeks Jensen. Teman-teman silakan pelajari rumusnya supaya nanti kalau misalkan nanti dikeluarkan dalam soal, teman-teman bisa pahami dengan mudah gitu ya. Oke, kita langsung aja ke latihan soal yang tadi di investment performance.
Nah, pertama adalah jelaskan perbedaan antara Sharpe ratio, Trainer ratio, dan Jensen Alpha dalam mengevaluasi kinerja manajer investasi. Dalam kondisi portofolio tidak terdiversifikasi sempurna, indikator mana yang lebih tepat digunakan. Jadi kita recall dikit, Sharpe ratio tadi itu menghitung Sharpe ratio tadi untuk total risiko ya. Total risiko biasanya cocok untuk portofolio yang tidak terdiversifikasi sempurna. Kalau misalkan trainer ratio itu menghitungnya risiko yang digunakan tuh risiko sistematis saja, cocok untuk portfolio yang diversifikasi. Dan yang terakhir ada Jensen Alpha, ya itu mengukur risiko sistematis, sama-sama sistematis. Bedanya adalah cocok untuk mengevaluasi atau performa CAPM terhadap actual return. Makanya tadi rumusnya mirip-mirip ya. Nah, maka dalam konteks kayak gini, konteks portofolio yang tidak terdiversifikasi sempurna, dia akan lebih cocok pakai Sharpe ratio. Nah, lanjut ya. Seseorang memiliki dua portofolio dengan return sama, namun satu memiliki beta tinggi dan satu memiliki beta yang lebih rendah. Jika return pasar meningkat, manakah yang menunjukkan kinerja lebih baik berdasarkan pendekatan Jensen Alpha? Nah, kita kembali lagi ya. Jensen Alpha ini kan untuk mengukur resiko sistematis ya, cocok untuk mengevaluasi performa CAPM terhadap actual return-nya gitu ya. Nah, salah satu komponen dalam CAPM itu adalah, atau CAPM ini kan expected return sebenarnya. Salah satu komponennya itu kan adalah beta dikali RM minus RF ya, kalau aku nggak kebalik ya. Nah, ini kan betanya kayak gini. Nah, kalau misalkan portofolio yang satu tuh betanya lebih tinggi, berarti expected returnnya akan lebih tinggi. Kalau skema 2 expected returnnya akan lebih rendah. Kenapa? Karena betanya rendah. Kalau yang pertama betanya lebih tinggi. Dengan demikian, dengan demikian, maka karena tadi Jensen itu mengevaluasi performa aktual terhadap CAPM, maka yang mungkin menunjukkan kinerja lebih baik skema 2. Kenapa? Karena mungkin actual return-nya mendekati, karena mungkin actual return-nya bisa saja mendekati eh, mendekati aktualnya. Demikian poin Jensen alpha-nya, ya kita sebut poin Jensen alpha, itu dia semakin tinggi. Gitu. Jadi itu terkait dengan soal teori ya. Biasanya soal teori terkait dengan investment performance itu kayak gitu. Dan lanjut, ini kita coba menghitung Enggak, Sharpe Mas. ratio ya. Maksudnya actual return mendekati actual return tuh gimana, Mas? Oh Karena sorry, mungkin. mendekati karena mungkin actual return-nya mendekati CAPM. Thank you, Mas. Oke, atau expected return. Oke, kita lanjut ya untuk perhitungan yang selanjutnya untuk soal perhitungan. Kita coba aja langsung berhitung terkait dengan Sharpe ratio. Ya ini kalau teman-teman udah hafal rumusnya, karena aku belum hafal, jadi oke aku balikin ya.
Jadi Sharpe ratio adalah return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko. Ya, return portofolio 14% dikurangi dengan return bebas risiko. Return bebas risiko itu yang risk free rate ya, teman-teman. Yang risk free rate ya itu 5% dibagi dengan tadi rumusnya dibagi dengan standar deviasinya. Standar deviasinya adalah 10%. Ya, oke. Ya, 10%. Dan ini nanti ketemu hasilnya. Kalau trainer ratio, kita kembali ke trainer ratio. Itu adalah rumusnya return portfolio dikurangi dengan RF-nya tadi dibagi dengan betanya gitu ya. Jadi returnnya tadi 14%, dikurangi dengan 5%, dibagi dengan beta 1,2. Nanti muncul sekian. Dan yang terakhir adalah Johnson Alpha. Johnson Alpha ini rumusnya, oke, ini ERP rata-rata return portfolio, ya, rata-rata return portfolio 14%. Terus kita kurangkan dengan RF-nya tadi 5%. Ya, kita tambah dengan RM minus RF. RM itu yang market return pasar 11%. Oh, sorry. 11%. Kita kurangkan dengan RF. RF-nya tadi RF itu return RF-nya tuh 5%. Ya, sorry. RF-nya RF-nya 11%. Iya, 5%. Benar. RF-nya 5%. Kita kali dengan beta ya. Betanya tadi 1,2. Oke, ini mungkin gini. Kita kali gini. Nah, ini nanti ketemu hasilnya 1,8%. Yang atas ini ketemu hasilnya 7,5%. Dan yang bawah ini ketemu, yang atas ini ketemu 0,9. Gitu. Ya, perhatikan juga terkait dengan satuannya. Jangan sampai salah ya antara persen. Biasanya kalau yang Johnson Alpha sama trainer ratio, satuannya persen. Tapi kalau Sharpe ratio itu nanti satuannya biasa ya, angka desimal ya. Kenapa? Karena ini kan nanti persennya hilang. Kalau ini kan persennya masih ada. Kalau ini masih ada persen. Gitu. Jadi jangan lupa. Nah, terus ini kita hitung lagi kayak tadi sebenarnya. Hitung trainer dan Sharpe ratio untuk masing-masing. Jadi kita hitung aja, misalkan kita pakai trainer ratio dulu. Ya, untuk portofolio A. Trainer ratio tadi rumusnya adalah RF kurangi RP kurangi RF dibagi dengan beta ya. Jadi sorry, returnnya di sini berarti yang portofolio A itu 13%. Kita kurangkan dengan RF-nya. RF-nya 4%, teman-teman jangan lupa. Terus dibagi dengan betanya. Betanya adalah 1,1 gitu. Nah, itu ketemu nanti hasilnya adalah 8,18%. Lalu untuk portfolio B ya itu berarti 12% dikurangi dengan RF-nya tadi 4%, kita bagi dengan betanya 0,9. Itu ketemu 8,89% gitu. Nah, untuk trainer ratio udah. Sekarang untuk yang Sharpe ratio gitu ya. Kalau Sharpe ratio portofolio A itu kan rumusnya adalah return portofolionya yaitu 13%, kita kurangkan dengan risk free-nya yaitu 4%, kita bagi dengan standar deviasinya ya. Standar deviasinya ada 9%. Jadi ini nanti hasilnya adalah 1 gitu. Nah, kalau portfolio B itu sama kayak tadi 12% kurangi dengan 4%, kita bagi dengan standar deviasinya 6%. Itu nanti ketemu 1,33. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat siapa manajer yang lebih unggul. Nah, jawabannya adalah eh, manajer portfolio B.
Kenapa? Karena trainer ratio-nya lebih tinggi. Indikasinya apa? Indikasinya adalah efisien terhadap risiko pasar. Dan yang kedua, Sharpe ratio-nya lebih tinggi. Indikasinya apa? Indikasinya efisien terhadap total risiko. Gitu. Jadi secara keseluruhan, manajer portofolio B ini lebih dikelola dengan efisien, baik dari segi risiko pasar maupun total risiko. Jadi gitu sih paling teman-teman terkait dengan perhitungan di investment performance evaluations. Jadi intinya cukup perlu pahami terkait dengan Sharpe ratio, Tanner ratio, dan juga Johnson alpha gitu. Kalau di technical, kalau di company analysis, teman-teman perhatikan juga terkait dengan rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya kayak apa namanya price to earning ratio, terus menemuin valuasi perusahaan itu seperti apa, dan sebagainya. Karena nanti kita juga bisa ada potensi dapat soal kayak gitu ya. Kalau kita mengacu pada silabus, sebenarnya juga ada potensi untuk keluar di bagian valuasinya juga kayak gitu. Terus, oh ya mungkin yang prinsip do teori ya. Prinsip do teori itu sebenarnya ada 7. Kalau teman-teman Google di sini, 7 prinsip do teori. Semoga kelihatan ya. Ini, oke. Nah ini, oh sorry ada 6 ya. 6 prinsip do teori, bukan 7 teori. Nah, pertama adalah tren pasar yang signifikan. Jadi, do teori ini melihat ada 3 macam tren pasar. Ada tren primer, sekunder, dan juga minor. Ya, terus, sorry ini, bentar kita ganti website yang lain aja. Oke, ini bisa. Yang pertama adalah pasar mencerminkan segalanya. Jadi, menurut do teori, semua informasi yang relevan termasuk dengan makroekonomi dan sebagainya itu sudah tercermin dalam harga pasar. Artinya apa? Pergerakan harga yang ada dalam dalam pasar itu sudah mengandung semua informasi yang ada. Itu prinsip do teori. Tapi nanti kita kenal dengan anomali, misalkan kayak pasarnya belum efisien dan sebagainya itu juga nanti bisa jadi anomalinya. Dan hukum do teori yang kedua itu adalah pasar memiliki 3 tren. Yang tadi udah aku jelaskan ada primary trend, ada secondary trend, ada minor trend gitu ya. Ini kalau aku ulangi lagi, primary trend ini yang biasanya fasenya lebih luas. Kalau secondary trend ini biasanya berlawanan sama primary trend ya. Jadi kalau primary trendnya naik, biasanya secondary trendnya tuh yang turun gitu. Atau kebalikannya, kalau primary-nya turun, secondary-nya tuh biasanya naik. Kalau misalkan minor trend ini biasanya fluktuasi kecil yang biasanya berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Jadi ya perubahan minornya lah gitu. Nah, terus yang ketiga, tren tren utama tuh memiliki 3 fase. Jadi beda ya. Tadi 3 tren, sekarang 3 fase. 3 fase ada akumulasi, partisipasi, dan juga distribusi. Jadi ini kalau misalkan teman-teman butuh eh, partisipasi, distribusi. Nah ini kalau teman-teman mau lihat, nah ini. Jadi setiap saham tuh pergerakannya akan seperti ini ya. Jadi ada yang kita sebut dengan akumulasi, terus partisipasi, distribusi, dan juga ada nanti ada tambahan juga sebenarnya kalau mau namanya kapitulasi gitu, capitulations atau biasa kita sebut dengan redistribution juga bisa gitu. Nanti akan kembali lagi ke fase akumulasi, polanya akan selalu sama seperti itu. Lanjut, pertama ya lanjut yang keempat, indeks harus saling mengonfirmasi ya. Jadi misalkan untuk mengkonfirmasi tren, indeks pasar yang berbeda harus menunjukkan pola pergerakan yang sama gitu. Terus yang kelima, volume harus mengonfirmasi tren. Jadi kalau misalkan trennya naik, maka volumenya juga harus naik juga gitu. Kalau volumenya turun, atau sorry, kalau trennya turun, maka volumenya juga harus lebih tinggi pada saat harga turun. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemui trennya naik tapi volumenya turun, yaitu kemungkinan akan terjadi divergence gitu ya.
Terus yang keenam, tren itu berlaku hingga terjadi pembalikan yang jelas. Jadi kadang itu kan ada tren yang kayak siklusnya naik turun ya, kayak gini ya, naik turun. Cuma kita nggak tahu nih, tuh yang ini aja. Nah ini kayak naik turun ini. Kita nggak tahu apakah dia nanti bakal lanjut naik atau dia bakal lanjut turun. Contohnya yang kita ambil yang di sini nih. Ini dia naik. Nah ini kelihatannya dia mau turun nih, tapi ternyata dia naik. Nah yang dimaksud dalam dua teori ini adalah tren itu akan tetap berlaku hingga terjadi pembalikan yang jelas. Biasanya kalau kalau dia udah masuk fase pembalikan arah, kayak misalkan udah masuk fase bearish atau bullish, itu biasanya ada indikatornya masing-masing. Sebagai contoh ya, kita bisa cari misalkan chart pattern saham gitu ya. Ini semua udah ada polanya dan udah direkap sama penjelasan yang lalu gitu. eh Ya, biasanya kita bisa lihat dari dua hal, dari chart pola pola pergerakannya atau kita baca dari candlenya gitu. Nah, ini yang pertama kita bisa baca dari chart patternnya ya. Ini misalkan nih kayak gini, kita kenal dengan head and shoulders. Mungkin fase awalnya udah bearish nih, tapi ketika dia membentuk pola seperti ini, kemungkinan besar dia akan balik ke arah namanya apa namanya ke arah fase baliknya, yaitu ke arah positif atau bullish gitu ya. Nah ini kayak double bottom juga sama kayak gini. So that's why tadi di chart yang tadi itu kan kelihatan ya kalau misalkan di fase, nah fase kayak gini ini namanya triple apa ya, triple double triple apa tadi ya, ya pokoknya itulah ini ya kayak namanya triple triple apa ya, kok aku lupa ya, ya pokoknya nanti lawan-lawannya double bottom lah gitu. Gitu itu menunjukkan berarti ada potensi dia triple top ya, triple top ya. Ini ada double top berarti triple top. Jadi dia mulai fasenya udah mengarah ke bearish gitu. Tapi di satu sisi kita juga bisa lihat dari pola ininya, candle pattern gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak sekali nih apa namanya, ada banyak sekali candlestick pattern yang mungkin ini ya. Jadi mungkin ini teman-teman kalau udah lihat fase pattern yang gede tadi, yang kayak double top dan sebagainya, teman-teman juga harus perhatikan apakah dia mendukung ini, mendukung apa, patternnya mendukung hal ini gini, mendukung pergerakannya gini. Jadi kalau misalkan dalam sini di Google udah dibagi juga mana pola-pola candlestick yang bullish, mana pola-pola candlestick yang bearish gitu. Misalkan terjadi hammer gitu ya, maka terjadi reversal, maka terjadi bullish gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dia udah bullish duluan, terus ada satu strike gini, satu body yang gede banget, ya ini indikasinya dia akan tetap melanjutkan kenaikan, kayak gitu. Sama kalau bearish, misalkan dia udah turun banyak, terus ada satu pattern yang langsung gede gini, ya ini ada potensi dia mengalami lanjutan penurunan, gitu. So, sebenarnya kalau teman-teman menguasai 6 do teori ini, seharusnya nanti teman-teman udah bisa melakukan trading dengan yang baik gitu ya, gitu. Jadi itu sebenarnya teman-teman materi terkait dengan dengan apa namanya, common analysis, technical analysis, eh, dan investment performance evaluations. Nanti next ke depannya kita akan fokus ke tiga hal ini aja ya. Di pertemuan berikutnya kita akan fokus ke hal tiga ini dalam hal perhitungan dan sebagainya. Oke, mungkin aku serahkan ke MC. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Vito atas tambahan insight-nya yang semakin berguna buat kita semua ya teman-teman. Sayangnya waktu untuk tutoring kita pada hari ini itu sudah berakhir. Tapi jangan leave dulu ya teman-teman karena link recording akan kita imbau di akhir. Semoga materi yang sudah diberikan kepada dari Kak Vito bisa menambah wawasan kita semua ya guys. Nah, sebelum mengakhiri sesi tutor ini, akan ada sesi dokumentasi. Jadi kepada teman-teman semua diharapkan untuk segera on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Ya teman-teman, segera bisa on cam dulu.
Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kita, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Jadi kepada teman-teman semua yang masih hadir di sesi Zoom ini, diharapkan untuk segera on cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan ya teman-teman. Oke, kalau begitu pada hitungan ketiga, kita akan menggunakan gaya formal dulu ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, gaya selanjutnya adalah gaya hikama, yaitu dua jari di pelipis. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Setelah itu, bagi teman-teman yang telah mengikuti tutorial UAS 2025 pada hari ini dan ingin mendapatkan video rekaman dari Zoom yang malam ini, wajib mengisi form feedback yang telah disediakan. Oke, teman-teman bisa untuk scan form feedback yang telah ditampilkan di layar. Jika teman-teman menghadapi masalah dalam scan, teman-teman juga bisa mengakses link feedback di grup tutoring UAS Ikama 2025 yang sekali lagi saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Kak Vito yang telah memberikan materi yang begitu insightful pada malam hari ini. Telah mengikuti tutoring UAS Ikama 2025 ini dengan baik. Saya, Timothy Pasaribu, izin undur diri. Selamat belajar dan semangat menjalani UASnya ya teman-teman. Dadah. Thank you Kak Vito.